Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas tentang apa itu multimedia atau pengantar multimedia gitu ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Pertama, ini adalah outline yang akan kita bahas hari ini. Pertama kita akan bahas tentang pengertian multimedia, komponen penyusun multimedia, mengenal jenis-jenis dan bentuk multimedia, serta peran multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebenarnya apa sih multimedia itu? Mungkin kalau secara umum, jadi multimedia itu adalah gabungan dari berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang disatukan dalam suatu sistem interaktif. Kemudian mungkin di sini ada beberapa definisi multimedia menurut para ahli. Jadi seperti di sini contohnya ada pengertian dari McCormick. Multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen, suara, gambar, dan teks. Kemudian ada dari Robin dan Linda, serta Turban dan kawan-kawan dan kawan-kawan. Tapi kalau kita lihat di sini mungkin bisa kalian baca sendiri ya. Sebenarnya memang intinya multimedia itu ya adalah sebuah kombinasi dari minimal itu paling sedikit 2 media gitu ya. Dan media-media itu sendiri, elemen-elemen itu sendiri termasuk suara, gambar, teks, video, animasi, dan sebagainya. Kemudian untuk komponen multimedia itu sendiri, seperti yang tadi mungkin sudah disampaikan dari definisi multimedia itu sendiri, ada teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas. Nah, jadi memang komponen multimedia itu banyak sekali dan itu digabungkan menjadi satu dan kita sebut sebagai multimedia seperti itu. Untuk jenis multimedia berdasarkan interaksinya sendiri, itu sebenarnya ada dua. Yang pertama ada linear, dan yang kedua ada non-linear. Apa perbedaannya? Jadi kalau multimedia linear itu, dia adalah multimedia yang mengalir satu arah gitu. Jadi nggak ada interaksi dari pengguna atau dia tidak interaktif gitu. Dan penggunanya memang hanya menonton atau mendengarkan tanpa bisa merubah urutannya. Jadi tidak ada kontrol terhadap konten dari pengguna gitu, seperti memutar, memilih, atau melompat ke bagian tertentu. Nah, contohnya itu kayak film di bioskop, video tutorial di YouTube, atau presentasi video otomatis tanpa tombol kontrol. Maksudnya gimana? Jadi misalkan di film bioskop itu kan jenis multimedia ya. Nah, ya penggunanya itu hanya akan melihat gitu, menonton gitu tanpa bisa mengubah urutannya atau mengontrol gitu. Nah, jadi tidak interaktif, itulah yang dimaksud dengan multimedia linear. Sedangkan kalau multimedia non-linear itu jenis multimedia yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan mengontrol alur penyajian multimedianya gitu, kontennya gitu. Jadi memang pengguna ini bisa memilih bagian mana yang mau diakses, yang mau diklik tombolnya, atau yang mau diputar ulang. Bahkan ini juga bisa mempengaruhi jalannya cerita atau konten. Contohnya apa? Contohnya ada e-learning, interaktif, misalkan dengan kuis dan tombol navigasi, website multimedia, game edukasi dan simulasi, serta presentasi dengan hyperlink dan pilihan menu. Seperti itu. Selanjutnya untuk bentuk media digital itu ada bentuk media itu ada yang digital dan juga non digital. Jadi kalau misalkan si multimedia digital ini, kalau multimedia digital dia berbasis komputer atau perangkat. Jadi contohnya kayak di YouTube, website, atau game. Sedangkan kalau multimedia tradisional itu seperti yang di TV atau brosur interaktif. Nah, tentunya kalau dalam multimedia di teknologi informasi ini kita ngebahasnya tentu fokusnya ke multimedia digital gitu ya. Kemudian untuk manfaat multimedia sendiri itu sebenarnya sangat banyak dalam pendidikan. Ada untuk e-learning, animasi pelajaran. Kemudian kalau untuk di bisnis itu sendiri bisa untuk promosi digital, kemudian presentasi produk, dalam hiburan itu tentu aja dari game, film animasi, dan dalam komunikasi bisa untuk di media sosial atau infografis. Selanjutnya untuk contoh multimedia di kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ya sebenarnya karena memang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu Instagram Reels. Instagram Reels ini ya digunakannya banyak nih untuk iklan digital, pembuatan animasi dan segala macam, kemudian juga video pembelajaran di YouTube.
e-learning atau pembelajaran digital, game digital seperti The Sims, Mobile Legends, dan lain-lain. Kemudian film dan animasi, sekarang kan banyak tuh yang terbaru mungkin kayak seperti film Jumbo, dan seterusnya. Oke, mungkin ini nanti kita akan berdiskusi ya. Jadi kalau berdasarkan yang sudah saya sampaikan tadi, apa sih multimedia favorit kamu dan kenapa? Terus menurut kamu juga media mana yang paling menarik nih dari multimedia? Misalkan apakah itu gambar, video, audio, atau animasi? Oke, mungkin segitu dulu untuk perkenalan kita mengenai multimedia. Kita ketemu di next pertemuan.